Agama adalah salah satu fenomena paling tua dan berpengaruh dalam sejarah manusia. Ia hadir di tengah kebingungan manusia purba yang mencoba memahami dunia di sekitarnya, petir, hujan, kelahiran, kematian. Semua itu dulu dianggap sebagai misteri yang sulit dijelaskan. Agama lahir untuk memberikan makna, menghadirkan rasa aman, dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terbesar dalam hidup. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Dan kemana kita akan pergi? Namun, peran agama tidak hanya berhenti pada hal-hal spiritual. Dalam perjalanannya, agama menjadi fondasi penting bagi peradaban manusia. Dari sistem hukum, struktur sosial, hingga seni dan budaya, agama memainkan peran besar dalam membentuk dunia seperti yang kita kenal hari ini. Kita bisa melihatnya pada peradaban Mesir kuno yang memuja dewa-dewa sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, atau pada agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam yang memberikan nilai moral serta aturan hidup bagi miliaran orang di seluruh dunia. Tapi, tentu saja, perjalanan agama tidak selalu berjalan mulus. Ketika kita melihat sejarah, ada dua sisi dari agama. Di satu sisi, ia adalah kekuatan yang menyatukan, membangun, dan memotivasi manusia untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Namun di sisi lain, agama seringkali menjadi sumber perpecahan, konflik, bahkan kekerasan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah ini terjadi karena agama itu sendiri, atau karena manusia yang salah menafsirkannya? Di era modern seperti sekarang, peran agama semakin dipertanyakan. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mulai menemukan jawaban atas banyak misteri yang dulu dianggap hanya bisa dijelaskan oleh agama. Teori evolusi, penemuan alam semesta, dan perkembangan sains lainnya membuat banyak orang berpikir ulang tentang relevansi agama. Apakah kita masih memerlukan agama sebagai panduan hidup, atau kita bisa menggantinya dengan etika sekuler yang berdasarkan logika dan rasionalitas? Agama sering dianggap sebagai penyatu umat manusia, tetapi kenyataannya, ia juga dapat menjadi sumber utama konflik. Sepanjang sejarah, agama telah digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan berbagai kepentingan, baik politik, ekonomi, maupun kekuasaan. Salah satu contoh paling jelas adalah Perang Salib yang berlangsung selama berabad-abad, di mana perang ini bukan hanya tentang keyakinan, tetapi juga perebutan kekuasaan antara umat Kristen dan Muslim. Kalau dilihat dari sejarah, perang mengatasnamakan agama ini mungkin bisa disebut sebagai perang terpanjang di dunia. Konflik ini menunjukkan bahwa agama bisa menjadi pemicu kekerasan, meskipun di baliknya terdapat motif politik dan ekonomi yang lebih besar. Namun, perlu dicatat bahwa agama seringkali bukan penyebab tunggal dari konflik-konflik tersebut. Ambisi politik, ekonomi, dan ketidaksetaraan sosial seringkali memperburuk situasi. Agama, dalam konteks ini, menjadi pembenaran yang digunakan untuk menggalang dukungan atau memobilisasi massa. Padahal, inti masalahnya mungkin lebih kepada perebutan sumber daya atau kekuasaan. Hal ini mengarah pada pemahaman bahwa konflik-konflik agama seringkali lebih kompleks dari sekadar pertentangan keyakinan. Agama memang bisa memicu konflik, tetapi seringkali ia hanya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Sebagai contoh, di banyak wilayah, penguasa yang berkuasa menggunakan agama untuk mempertahankan kekuasaannya atau untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah ekonomi dan sosial yang lebih mendalam. Jadi, meskipun agama sering dianggap sebagai penyebab utama konflik, kenyataannya ia lebih sering menjadi kambing hitam. Agama bisa menjadi pemicu, tetapi konflik yang terjadi lebih sering dipicu oleh hal-hal lain yang lebih praktis, kekuasaan, sumber daya, dan ketidakadilan sosial. Agama telah lama menjadi panduan moralitas, memberikan arahan tentang mana yang benar dan salah. Namun,
Jika kita melihat ke sejarah, beberapa ajaran dalam kitab suci seringkali mencerminkan kondisi sosial pada masanya, seperti perbudakan. Salah satu poin penting yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa moralitas agama seringkali bersifat statis, sedangkan moralitas manusia cenderung berkembang seiring waktu. Ketika kitab-kitab suci ditulis, perbudakan, patriarki, dan norma-norma yang kini dianggap usang adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Aturan-aturan tentang perbudakan yang terdapat dalam An-Nisa dan Al-Balad misalnya, tidak secara eksplisit melarang praktik tersebut, tetapi mengatur bagaimana perlakuannya. Namun, moralitas modern menuntut lebih dari sekadar aturan yang membatasi. Moralitas modern menuntut penghapusan total praktik yang dianggap tidak manusiawi. Dengan cara ini, moralitas manusia berkembang melampaui batas-batas agama tradisional. Hal ini juga berlaku untuk perjuangan ilmuwan yang membawa perubahan besar dalam cara pandang dunia. Ilmu pengetahuan seringkali bentrok dengan doktrin agama yang sudah mapan. Salah satu contoh paling terkenal adalah Galileo Galilei, yang teorinya bahwa bumi mengelilingi matahari bertentangan dengan ajaran gereja pada masanya. Galileo dijatuhi hukuman tahanan rumah hingga akhir hidupnya karena keberaniannya menyuarakan kebenaran ilmiah. Charles Darwin juga menghadapi penolakan besar-besaran ketika mempublikasikan The Origin of Species. Teorinya tentang evolusi menantang pandangan penciptaan dunia, sebagaimana tertulis dalam kitab suci. Banyak tokoh agama pada waktu itu menganggap teori ini sebagai ancaman terhadap moralitas, meskipun kini teori evolusi menjadi fondasi ilmu biologi modern. Yang menarik, dalam banyak kasus, perkembangan moralitas yang berbasis logika dan pengetahuan ini justru memperkaya pandangan manusia tentang kehidupan. Sebagai contoh, konsep hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan penghapusan perbudakan tidak datang langsung dari kitab suci, melainkan dari evolusi pemikiran manusia itu sendiri. Pada akhirnya, kita harus bertanya, apakah moralitas harus selalu dikaitkan dengan agama? Ataukah manusia memiliki kapasitas untuk menciptakan sistem nilai yang lebih baik, lebih inklusif, dan lebih manusiawi? Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar terjadi ketika manusia berani mempertanyakan doktrin lama dan memperjuangkan nilai-nilai baru yang dianggap lebih adil. Agama memang telah memberikan dasar moral yang penting selama ribuan tahun, tetapi sebagaimana moralitas manusia telah berevolusi, mungkin sudah waktunya untuk menilai kembali ajaran-ajaran tersebut dalam konteks dunia modern yang terus berubah. Sepanjang sejarah, agama telah menjadi salah satu alat paling efektif untuk membangun, mengontrol, dan mempertahankan kekuasaan. Dalam banyak kasus, agama tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga menjadi alat legitimasi bagi para penguasa untuk memperkuat otoritas mereka. Di masa lalu, kekuasaan agama dan politik seringkali tak terpisahkan. Dalam sistem monarki absolut Eropa misalnya, para raja mengklaim bahwa mereka memerintah berdasarkan hak ilahi atau divine right. Dengan menyatakan bahwa kekuasaan mereka diberikan langsung oleh Tuhan, para raja menciptakan aura kekudusan yang membuat rakyat sulit mempertanyakan otoritas mereka. Hal serupa terjadi di dunia Islam pada masa kekhalifahan. Gelar khalifah, yang berarti pemimpin umat Islam, tidak hanya menandakan kekuasaan politik, tetapi juga otoritas spiritual. Para khalifah menggunakan agama sebagai alat untuk mempersatukan wilayah-wilayah yang luas dan heterogen di bawah satu panji. Dengan mengatasnamakan agama, mereka memperoleh legitimasi untuk memerintah, bahkan ketika keputusan politik mereka tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Namun, hubungan antara agama dan kekuasaan tidak selalu mulus. Dalam banyak kasus, agama juga digunakan untuk membungkam oposisi dan menjustifikasi kekerasan. Perang salib, misalnya, adalah contoh klasik di mana agama digunakan sebagai alasan untuk melancarkan perang. Dalam konteks itu, agama tidak hanya menjadi alat persatuan, tetapi juga alat propaganda untuk memperkuat kekuasaan politik dan ekonomi gereja. Bahkan di zaman modern, agama tetap menjadi alat yang ampuh untuk memengaruhi masyarakat.
Di beberapa negara, hukum dan kebijakan publik masih sangat dipengaruhi oleh ajaran agama, meskipun masyarakatnya semakin beragam. Contohnya, di beberapa negara dengan sistem pemerintahan teokrasi, pemimpin agama memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan pemimpin politik. Mereka seringkali menggunakan otoritas agama untuk menekan kelompok minoritas atau membatasi kebebasan individu, dengan alasan menjaga moralitas atau tradisi. Di sisi lain, ada pula kasus di mana agama dimanipulasi oleh individu atau kelompok tertentu demi keuntungan pribadi. Fenomena ini bisa kita lihat dalam bentuk politisasi agama di banyak negara, di mana kandidat atau partai politik menggunakan simbol-simbol agama untuk menarik dukungan pemilih. Strategi ini seringkali menimbulkan polarisasi di masyarakat, membagi rakyat berdasarkan identitas agama mereka. Meski demikian, penting untuk mencatat bahwa hubungan antara agama dan kekuasaan tidak selalu negatif. Ada banyak contoh di mana agama menjadi kekuatan untuk perubahan sosial yang positif. Gerakan-gerakan seperti perjuangan hak sipil di Amerika Serikat, yang dipimpin oleh tokoh agama seperti Martin Luther King Jr., menunjukkan bahwa agama juga dapat digunakan untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan hak asasi manusia. Namun, sejarah mengajarkan kita untuk waspada. Ketika agama terlalu erat terkait dengan kekuasaan, ada risiko bahwa nilai-nilai spiritualnya dapat terdistorsi oleh ambisi politik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus mempertanyakan bagaimana agama digunakan dalam konteks kekuasaan agar nilai-nilai kemanusiaan tetap terjaga. Di era modern, agama menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi, dan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia telah mengubah cara pandang banyak orang terhadap agama. Agama tidak lagi menjadi satu-satunya sumber kebenaran atau moralitas, melainkan salah satu dari banyak pilihan dalam kehidupan manusia yang semakin kompleks. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, misalnya, telah membuka banyak pertanyaan tentang relevansi ajaran agama dengan kehidupan modern. Teori evolusi, penemuan luar angkasa, dan perkembangan teknologi medis seperti rekayasa genetika seringkali menantang narasi-narasi tradisional agama tentang asal-usul manusia dan dunia. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa agama tetap relevan sebagai panduan spiritual di tengah dunia yang semakin materialistis dan penuh tekanan. Globalisasi juga membawa dampak signifikan. Di era ini, pertemuan berbagai budaya dan agama menjadi hal yang biasa. Namun, alih-alih menciptakan harmoni, globalisasi justru sering memunculkan konflik antaragama. Pandangan-pandangan eksklusif yang menganggap agama tertentu sebagai satu-satunya jalan kebenaran seringkali berbenturan dengan semangat pluralisme yang menjadi ciri dunia modern. Selain itu, meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia juga memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap ajaran-ajaran agama. Isu-isu seperti hak perempuan, kesetaraan gender, dan kebebasan beragama menjadi sorotan utama. Banyak orang mulai mempertanyakan, apakah nilai-nilai tradisional agama masih relevan dengan prinsip-prinsip modern ini? Beberapa kelompok agama bahkan dianggap konservatif karena menolak perubahan yang sejalan dengan perkembangan zaman. Namun, agama di era modern tidak sepenuhnya ditinggalkan. Sebaliknya, banyak agama yang mencoba beradaptasi dengan perubahan ini. Kita bisa melihat banyak pemimpin agama yang mulai berbicara tentang isu-isu lingkungan, keadilan sosial, dan kemajuan teknologi dengan sudut pandang agama. Gereja-gereja, masjid, dan kuil juga semakin aktif menggunakan media sosial untuk menjangkau generasi muda. Meski begitu, ada pertanyaan besar yang perlu kita renungkan. Apakah adaptasi ini murni demi relevansi, atau justru untuk mempertahankan pengaruh di tengah dunia yang semakin sekuler? Di beberapa negara, jumlah orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai tidak beragama terus meningkat. Fenomena ini sering disebut sebagai rise of the nones, yaitu meningkatnya populasi orang-orang yang tidak lagi merasa terikat dengan agama tertentu, meskipun mereka masih percaya pada konsep spiritualitas. Di sisi lain,
Ada juga fenomena kebangkitan fundamentalisme agama, di mana sebagian orang justru kembali ke ajaran-ajaran agama yang lebih tradisional. Mereka melihat era modern sebagai ancaman terhadap identitas agama mereka dan merasa bahwa kembalinya ajaran lama adalah solusi untuk mengatasi krisis moral yang mereka rasakan. Pada akhirnya, agama di era modern berada di persimpangan jalan. Akankah ia beradaptasi dan menjadi relevan di dunia yang terus berubah? Atau akankah ia kehilangan pengaruhnya seiring dengan perkembangan zaman? Yang jelas, bagaimana agama menavigasi tantangan ini akan sangat menentukan perannya di masa depan. Jika kita melihat peringkat kebahagiaan global, ada pola yang sulit untuk diabaikan. Negara-negara sekuler dan dengan populasi ateis yang tinggi cenderung menduduki posisi teratas. Sebaliknya, negara-negara religius seringkali terjebak di peringkat bawah. Ini bukan sekadar kebetulan, tetapi refleksi dari perbedaan mendasar dalam cara masyarakat sekuler dan religius mengatur kehidupan mereka. Negara-negara Nordik seperti Finlandia, Denmark, dan Swedia adalah contoh nyata. Mereka dikenal dengan pendekatan sekuler dalam pemerintahan dengan tingkat religiusitas yang rendah. Bahkan, sebagian besar penduduknya tidak mempraktikkan agama atau mengidentifikasi diri sebagai ateis. Namun, negara-negara ini memiliki tingkat kesejahteraan, kebebasan individu, dan keadilan sosial yang tinggi, faktor-faktor yang berkontribusi langsung pada kebahagiaan. Sebaliknya, negara-negara dengan tingkat religiusitas yang tinggi, seperti di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan, seringkali menghadapi konflik, ketidakstabilan politik, dan ketimpangan ekonomi. Agama di banyak negara ini tidak hanya menjadi pedoman hidup, tetapi juga terintegrasi dalam pemerintahan, yang seringkali menghasilkan diskriminasi terhadap minoritas, aturan moral yang represif, dan polarisasi sosial. Salah satu alasan utama mengapa negara sekuler lebih bahagia adalah karena mereka tidak mengandalkan agama untuk menciptakan keteraturan sosial. Sebaliknya, mereka membangun sistem yang berbasis keadilan, sains, dan hak asasi manusia. Di negara-negara ini, kebijakan publik tidak ditentukan oleh dogma agama, tetapi oleh kebutuhan nyata masyarakat. Akibatnya, akses ke pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial jauh lebih merata. Sebagai perbandingan, di negara-negara religius, agama seringkali digunakan sebagai alat kontrol. Dalam banyak kasus, aturan-aturan agama justru membatasi kebebasan individu, terutama dalam hal hak-hak dasar, seperti kebebasan berpendapat dan memilih pasangan hidup. Di beberapa negara, misalnya, pasangan yang tidak mengikuti norma agama seringkali dipandang rendah atau bahkan dikucilkan. Agama dalam konteks ini menjadi penghalang untuk mencapai kebahagiaan yang inklusif dan adil bagi semua. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana negara sekuler memandang kebebasan berpikir. Di negara-negara ini, seseorang tidak dihakimi berdasarkan kepercayaan agamanya, tetapi pada kontribusi mereka terhadap masyarakat. Sebaliknya, di negara-negara religius, kepercayaan seringkali menjadi alat untuk menilai moralitas seseorang, yang pada akhirnya menciptakan tekanan sosial untuk mematuhi ajaran tertentu, terlepas dari keyakinan pribadi. Lebih menarik lagi, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang kurang religius cenderung memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap perbedaan, baik itu perbedaan agama atau pandangan politik. Toleransi ini menciptakan ruang bagi pluralitas dan harmoni sosial, sesuatu yang seringkali sulit ditemukan di masyarakat religius yang lebih cenderung eksklusif. Namun, kritik terhadap sekularisme seringkali datang dari argumen bahwa masyarakat tanpa agama rentan terhadap kekosongan spiritual atau krisis moral. Tapi faktanya, negara-negara sekuler justru memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah, sistem hukum yang lebih adil, dan masyarakat yang lebih makmur. Kesimpulannya, data dan fakta menunjukkan bahwa sekularisme yang memberikan ruang untuk kebebasan berpikir dan pluralisme seringkali lebih efektif dalam menciptakan masyarakat yang bahagia dibandingkan religiusitas yang berlebihan. Mungkin, ini adalah refleksi bahwa kebahagiaan tidak datang dari doktrin atau ritual, tetapi dari keadilan,
kebebasan, dan penghormatan terhadap hak individu. Setiap kita tentu memiliki pandangan dan keyakinan masing-masing tentang agama, sekulerisme, dan bagaimana hal ini memengaruhi kebahagiaan serta kehidupan kita sehari-hari. Dalam perjalanan panjang sejarah manusia, agama telah menjadi bagian tak terpisahkan dari banyak budaya dan peradaban. Ia memberikan pedoman hidup, tujuan spiritual, dan, tak jarang, menjadi tempat perlindungan di tengah kesulitan. Namun, seiring berjalannya waktu, kita juga menyaksikan bagaimana agama bisa menjadi sumber konflik, perpecahan, bahkan penghalang untuk kemajuan jika tidak dikelola dengan bijak. Di sisi lain, negara-negara sekuler yang menempatkan kebebasan berpikir dan hak individu di atas segalanya, memberikan gambaran bahwa kehidupan bisa lebih damai dan bahagia, tanpa terlalu banyak dipengaruhi oleh dogma agama. Namun, ini bukan berarti bahwa sekulerisme tanpa tantangan. Ketika kita mengesampingkan agama dari kehidupan publik, adakah kita kehilangan sesuatu yang lebih dalam tentang makna hidup dan hubungan antar manusia? Atau justru, apakah kita berhasil menciptakan masyarakat yang lebih adil, terbuka, dan penuh penghormatan terhadap perbedaan? Perbedaan antara negara sekuler dan negara yang lebih religius seringkali berujung pada pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya membuat manusia bahagia? Apakah itu datang dari menjalankan ajaran agama dengan penuh pengabdian, atau dari kebebasan untuk berpikir dan bertindak tanpa batasan tegas dari sistem kepercayaan tertentu? Dan apakah kita bisa mencapai kedamaian sejati jika kita terus membagi dunia ini berdasarkan pemahaman agama yang berbeda? Namun, satu hal yang bisa kita petik dari refleksi ini adalah bahwa kebahagiaan sejati mungkin tidak bisa hanya ditentukan oleh seberapa besar kita mematuhi ajaran agama, atau seberapa jauh kita menjauh dari agama. Kebahagiaan mungkin lebih kepada cara kita menghargai sesama, menghormati perbedaan, dan hidup dengan penuh empati serta pengertian. Baik dalam kerangka agama atau sekulerisme, nilai-nilai dasar seperti kasih sayang, keadilan, dan kejujuran adalah sesuatu yang universal. Mungkin, pada akhirnya, jalan menuju kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa digeneralisasi. Setiap individu memiliki cara dan prosesnya masing-masing untuk menemukan makna hidup. Beberapa orang menemukan ketenangan dalam kedalaman spiritualitas, sementara yang lain lebih merasa bebas dan puas ketika hidup dalam masyarakat yang menghargai kebebasan berpikir dan pluralisme. Kita tidak bisa memaksakan satu pandangan untuk semua, karena setiap perjalanan hidup adalah unik. Yang penting adalah bagaimana kita bisa belajar untuk hidup berdampingan, menerima perbedaan, dan berusaha menciptakan dunia yang lebih damai, adil, dan penuh kasih. Kita mungkin tidak akan pernah menemukan jawaban pasti tentang mana yang lebih baik, agama atau sekulerisme, tetapi kita bisa belajar untuk saling menghargai dan mencari titik temu yang membawa manfaat bagi umat manusia. Pada akhirnya, apakah kita memilih untuk hidup dengan keyakinan agama yang kuat atau dalam kehidupan yang lebih sekuler? Itu adalah pilihan pribadi. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran, cinta kasih, dan menghormati kemanusiaan kita satu sama lain. Kebahagiaan sejati mungkin tidak datang dari sistem atau dogma, tetapi dari bagaimana kita berinteraksi dengan dunia sekitar kita, bagaimana kita memberi dan menerima kasih, serta bagaimana kita menjaga keharmonisan dalam keragaman yang ada. Mari kita terus berpikir terbuka, terus belajar, dan menjalin hubungan yang sehat dengan sesama, apapun latar belakang dan pandangan mereka. Sebab, pada akhirnya, kita semua hanya ingin hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan.